Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Indah Utari. Saya dari kelas 5 ESE. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori biaya produksi. Sebelum kita membahas tentang teori biaya produksi, kita bahas dulu tentang tujuan perusahaan, pendapatan total dan biaya total, serta profit atau laba. Untuk yang pertama, tujuan perusahaan. Nah, pada umumnya suatu perusahaan itu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan suatu perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pendapatan total dan biaya total. Pendapatan total itu merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari produk yang dijual. Sedangkan biaya total itu merupakan jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai faktor-faktor produksi atau input untuk keperluan produksinya. Kemudian selanjutnya profit atau laba. Yang dimaksud dengan profit atau laba itu merupakan pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Biaya produksi itu merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang nantinya akan digunakan untuk menciptakan atau memproduksi barang-barang yang diproduksikan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam suatu perusahaan itu biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, untuk biaya eksplisit itu merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Sedangkan untuk biaya implisit yaitu taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis biaya. Nah, jenis-jenis biaya ini ada dua, yaitu yang pertama biaya internal dan biaya eksternal, kemudian yang kedua biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang pertama biaya internal dan biaya eksternal. Nah, biaya internal ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Sedangkan biaya eksternal yaitu biaya yang seharusnya ditanggung oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari operasional perusahaan yang mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sekitarnya. Contohnya seperti kemacetan, terjadinya kemacetan, kemudian terjadi kebisingan dan juga gangguan visual. Kemudian yang jenis biaya kedua yaitu biaya dalam jangka panjang dan jangka pendek. Nah, biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi yang tidak dapat ditambah jumlahnya. Nah, berarti dalam biaya jangka pendek ini salah satu faktor produksi bersifat tetap dan yang lain berubah. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya jangka panjang. Nah, biaya jangka panjang ini merupakan biaya yang menunjukkan semua faktor produksi mengalami perubahan. Jadi dalam biaya jangka panjang itu semua faktor produksinya mengalami perubahan atau bersifat variabel. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang biaya produksi jangka pendek. Nah, biaya produksi jangka pendek ini meliputi yang pertama biaya total. Biaya total atau total cost ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Rumusnya TC sama dengan TFC plus TVC. Dengan TC itu biaya total, TFC itu merupakan biaya tetap total, dan TVC itu merupakan biaya berubah total. Kemudian yang kedua yaitu biaya tetap total atau total fixed cost. Nah, biaya tetap total ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Misalnya
membeli mesin, membangun pabrik, dan lain sebagainya. Biaya tetap total ini dirumuskan dengan TFC sama dengan TC min TVC. Kemudian yang ketiga yaitu biaya berubah total atau total variable cost. Biaya berubah total atau disingkat TVC ini merupakan keseluruhan biaya dalam faktor produksi yang bersifat berubah atau variabel sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Misalnya biaya bahan baku, kemudian upah, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, biaya berubah total ini dirumuskan dengan TVC sama dengan TC min TFC. Selanjutnya yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Kemudian biaya berubah rata-rata atau average variable cost atau AVC. Ini merupakan biaya variabel yang dibelanjakan untuk menghasilkan satu unit produksi. Rumusnya AVC sama dengan TVC per Q. Kemudian selanjutnya yaitu biaya total rata-rata atau average cost, disingkat dengan AC. Nah, biaya total rata-rata ini merupakan keseluruhan biaya untuk menghasilkan setiap satu unit produksi. Rumusnya AC sama dengan TC per Q. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang biaya produksi jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang itu perusahaan dapat menambah semua faktor produksi yang akan digunakan. Biaya produksi jangka panjang itu meliputi yang pertama biaya total. Biaya total itu sama dengan perubahan biaya produksi atau LVC. Kemudian yang kedua yaitu biaya marginal jangka panjang atau LMC. Rumusnya LMC sama dengan delta LTC dibagi dengan delta Q. Kemudian yang terakhir yaitu biaya total rata-rata jangka panjang atau LRAC. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis biaya jangka panjang. Untuk yang pertama, dalam jangka panjang itu perusahaan dapat menambah faktor produksi atau input yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, tidak perlu membedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Dari analisis biaya jangka panjang akan mengakibatkan terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Yang dimaksud dengan skala ekonomi yaitu apabila terjadi perubahan pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata itu menjadi semakin rendah. Sedangkan yang dimaksud dengan skala tidak ekonomi yaitu apabila terjadi perubahan pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata justru menjadi semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan skala ekonomis. Faktor-faktor yang menyebabkan skala ekonomis itu ada 4. Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Kemudian yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Kemudian yang ketiga, memungkinkan produksi sampingan atau byproduct diproduksi. Kemudian yang terakhir, mendorong perkembangan usaha lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.